Jadi masalah perempuan itu memang sangat banyak, meskipun jumlah mereka itu 67,57% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia gitu. Jadi kalau kita mengabaikan problem-problem dan permasalahan perempuan dan anak, berarti kita sebenarnya mengabaikan 64,57% masyarakat Indonesia gitu. Itu artinya di mana letak keadilannya kalau kita meninggalkan begitu banyak orang gitu ya di dalam proses-proses pembangunan. Kemudian permasalahan perempuan dan anak itu masih banyak dan sangat kompleks. Jadi IPM kita khususnya yang perempuan itu masih sangat rendah. Dan kemudian angka kekerasannya sangat tinggi, perkawinan anak sangat tinggi, partisipasi perempuan juga masih sangat kecil gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu kita bisa lihat data-data itu baik BPS yang sudah survei pengalaman hidup perempuan maupun hasil-hasil dari pendataan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana Kapal Perempuan juga melakukan pendataan desa gitu dan membandingkan dengan data desa yang ada itu seperti apa gitu. Di dalam konteks melihat data itu berdasarkan data pilah dan data gender gitu. Kemudian kita itu sudah mempunyai banyak kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengatasi masalah perempuan dan anak. Tapi problemnya, masalahnya itu masih tinggi. Itulah maka diperlukan strategi-strategi. Nah ini sangat luar biasa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kemendesa sudah membuat kerjasama, bahkan juga dengan Kementerian Dalam Negeri ya, sudah membuat surat edaran bagaimana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sampai ke desa-desa. Itu dari surat edaran dari Pak Tito ya. Kemudian amanat presiden nih KPPA mendapat 5 amanat presiden gitu yang nanti akan kita lihat apa saja amanatnya dan mengapa itu menjadi inspirasi atau menjadi dasar untuk membangun desa ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian ada SDGs dan SDGs desa dan juga tentang kebijakan pembangunan desa dan pendanaannya. Lanjut. Ini 5 amanat presiden. Yang pertama adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Nanti bagaimana contohnya wirausahaan perempuan yang berperspektif gender itu. Kami sudah melakukan 2 kali training yang menjangkau sekitar 10 desa di Gresik dan Lombok Timur. Nanti ketiga ini kami di Lombok Utara. Yang kedua, peningkatan peran dan ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Di dalam desa ramah perempuan dan peduli anak itu dirumuskan lagi, didetilkan indikatornya termasuk mengenai pengasuhan komunitas yang didanai oleh dana desa. Kemudian ketiga, amanat presiden yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sangat luar biasa, Pak Bito sudah di dalam buku yang pertama, Pemberdayaan Perempuan Desa gitu, itu sudah memang mencanangkan ada semacam pengaduan lembaga, bantuan hukum di desa-desa untuk merespon problem-problem diskriminasi, problem-problem kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dan kelompok marginal lainnya seperti lansia, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Kemudian penurunan pekerja anak dan kelima adalah pencegahan perkawinan anak. Ini kemudian yang nanti bagaimana di dalam desa ramah perempuan anak itu diturunkan, bagaimana diintegrasikan dengan program-program desa lainnya seperti desa inklusi, desa untuk mewujudkan SDGs desa, dan lain sebagainya.